Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudin dengan NIM 2205111066, Prodi Informatika. Yang saya hormati Bapak Rosidin sebagai pengampu dosen pemrograman bergerak. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang Bapak berikan, yaitu tugas 2 praktikum pemrograman bergerak. Ketentuannya yang pertama yaitu operasi hitung dua bilangan, yang dimana mahasiswa membuat aplikasi yang dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua bilangan dengan Ionic, Angular, atau TypeScript. Output mencakup hasil setiap operasi matematika dasar pada dua input dari pengguna. Kemudian ada juga menghitung berat badan ideal. Mahasiswa membuat aplikasi yang menerima input tinggi badan dan jenis kelamin, lalu menghitung berat badan ideal menggunakan rumus Brodka dengan ketentuan pria tinggi badan dikurangi 100 dikali 0,9, untuk wanita tinggi badan dikurangi 100 dikali 0,85. Tampilkan hasil berat badan ideal di aplikasi. Kemudian ada juga tugasnya menentukan bilangan ganjil atau genap. Mahasiswa membuat fitur untuk menentukan apakah suatu bilangan yang diinput adalah ganjil atau genap dan menampilkan hasilnya di tampilan aplikasi Ionic. Kemudian selanjutnya itu menampilkan bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir dari NIM, tambahkan 10, lalu jadikan sebagai batas akhir pencarian bilangan prima. Kemudian ketentuan selanjutnya itu membuat fungsi yang menampilkan seluruh bilangan prima dari 1 hingga batas tersebut. Contohnya dengan NIM 2205111014, 2 digit terakhir adalah 14, maka ditambah 10 jadi 24 dengan output 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Ini ketentuan untuk laporan, berupa laporan dan berupa bentuk video. Saya di sini akan menjelaskan kode program secara singkat. Sebelumnya, terima kasih sudah menyimak. Baik, yang pertama-tama kita di home dulu. Di struktur dasarnya yaitu di homepage.html. Di sini saya memiliki Ionic content dengan heading 2, selamat datang di aplikasi sederhana. Selamat datang di aplikasi sederhana, dan paragraf dipilih, yaitu pilih fitur yang ingin Anda gunakan. Kemudian di sini Ionic content juga di sini menggunakan button dengan label operasi hitung dua bilangan. Jika diklik itu akan lanjut ke modul hitung atau kalkulator. Kemudian di sini selanjutnya yaitu Ionic content-nya itu sama saja seperti selanjutnya, tapi beda nama saja, yaitu berupa button, yaitu hitung berat badan ideal. Kemudian selanjutnya yaitu ada juga Ionic button, yaitu sama saja, yaitu dengan menentukan ganjil genap. Nanti kita di sini akan masuk ke ganjil genap. Mungkin terakhir sama saja. Kita secara singkat saja ya, kita ulik di operasi hitung bilangan atau kita bahas. Dan di home di sini sudah mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, CSS saya poles sedikit supaya agar menarik. Kemudian di sini fungsinya TypeScript atau home.page.TypeScript itu di sini fungsinya untuk mengimport elemen-elemen atau fungsi-fungsi dari framework atau Ionic. Mungkin
tadi selanjutnya mau ke sini ya, kalkulator. Mungkin ya, sama saja di sini kan struktur dasarnya HTML. Yang pasti di sini tadi kan saya sudah mengeklik dan mengeling ke sini, yaitu dengan titel operasi dua bilangan. Kemudian ionic content dengan kelasnya yaitu bilangan pertama, yaitu dengan menginput number atau angka di sini, dan di sini juga ada item lagi yaitu bilangan kedua dengan inputan yaitu number, di sini sama saja. Kemudian kita coba aja sekalian biar tidak salah penjelasan atau tidak jelas. Nah, di sini kita jika klik hitung semua operasi, maka nanti kita di sini akan menghasilkan atau card ya, dengan elemen-elemen yang sudah nanti dihitung di calculator.page.typescript. Nanti logiknya di situ. Mungkin secara singkat saja saya jelaskan. Di sini menghasilkan hasil perhitungan. Kemudian di sini di dalamnya lagi ada untuk penjumlahan, pengurangan dari bilangan 1 ke 2, kemudian ada perkalian dan ada pembagian. Tadi kita ulik sedikit di mana tadi tuh, ini kalkulator page.ts. Nah, di sini logiknya jika dari sini. Nah, hitung jika bilangan 1 sama dengan 0 dan jika bilangan 2 sama dengan 0, maka bilangan 1 dan bilangan 2 masukkan bilangan yang valid. Nah, jika 0 semua itu nanti ada notifikasi bilangan masukkan bilangan valid, atau tidak mengisi sama sekali tuh nanti ada notifikasi ini. Nah, di sini jika bilangan 2 sama dengan 0, maka hasilnya yaitu jika penjumlahan yaitu bilangan 1 ditambah bilangan 2, pengurangannya itu bilangan 2 dikurangi bilangan 1 dikurangi bilangan 2, kemudian dengan perkalian yaitu yang pasti bilangan 1 dikali bilangan 2, bagiannya yang pasti bagiannya dan tidak dapat dibagi dengan 0. Ini jika 0 semua ya. Tapi selain itu atau penjumlahan selain 0 atau naik ke atas berapapun nanti akan sesuai rumusnya, yang ditambah dikurang dikali dan pembagian juga seperti itu. Mungkin nanti hasilnya seperti ini. Kita coba ya sekilas saja. Jika saya isi kosong semua itu nanti ada notifikasi masukkan bilangan yang valid. Nah, kan benar. Jika 0 semua itu nanti karena emang logiknya seperti itu. Nah, ini 0 semua karena tidak ada nilai, dan di sini pembagian seperti itu, mengeluarkan teks. Kemudian selanjutnya ke page mode berat badan ideal. Sebenarnya sama saja ya, logiknya seperti itu atau strukturnya juga seperti itu. Mungkin saya jelaskan secara sederhana saja. Yang pasti di sini headernya yaitu ionic title berat badan ideal. Kemudian di ionic content dan di sini ada kelas juga. Di konten dibungkus kelas itu kan. Berarti di sini ada ionic label yaitu tinggi badan berupa sentimeter. Nah, dengan inputan number atau angka. Kemudian
item selanjutnya yaitu jenis kelamin. Di sini ada jenis kelamin pria. Jika ini apa ya? Oh, tombol pria, maka ke label pria. Jika tombol wanita, maka ke label wanita. Nanti sesuai logik di sini. Coba ya, saya hitung tinggi badan 175, kita hitung. Nah, ini nanti masuk ke logik. Mungkin selebihnya sama ya pembahasannya. Ini kan untuk struktur dasarnya, mungkin selebihnya sama. Mungkin saya langsung ke logik aja. JSS-nya saya tidak poles. Nah, di sini yaitu tinggi badan number yaitu sama dengan 0 jika jenis kelamin lelaki atau wanita, sama dengan pria atau sama saja pria. Cara hitungnya yaitu jika tinggi badan pria dikurangin, khususnya untuk pria itu dikurangi 100 dikali, salah. Jika tinggi atau tinggi kurang dari 0, maka masukkan tinggi badan yang valid. Ini tidak boleh kosong. Nah, ini nih ceknya di sini. Jika jenis kelamin pria, maka ideal. Nah, di sini tinggi badan dikurangi 100 dikali 0,9. Selain itu tinggi badan wanita atau selain itunya pria, yaitu berarti tinggi badan dikurangi 100 dikali 0,85. Di sini akan muncul hasilnya, dan di sini rumus Brodka. Selanjutnya mana tuh? Ganjil genap. Ganjil genap ke HTML. Nah, ya mungkin sama saja, ini kan strukturnya. Coba kita masukkan logo. Di sini yang pasti header yaitu ada title yaitu ganjil atau genap. Menentukan ganjil atau genap. Oh iya, di kelas ini ionic content kelas itu cek bilangan ganjil atau genap. Kemudian di sini dengan paragraf teks kelas, yaitu masukkan sebuah bilangan bulat lalu tekan tombol cek. Kemudian di sini masukkan bilangan. Coba kita isi 5. Nah, jika 45 itu berarti logiknya itu berarti di sini ganjil. Mungkin sama saja strukturnya seperti itu.
nah di sini kelas ini, saya di sini saya belum ini lupa sedikit pembahasannya. Nah di sini jika saya mengeklik button cek ganjil atau genap, nanti akan terlink ke logiknya. Ini juga info. Nah ini tampilan info di bawah Ionic card. Yang pasti di sini cara menentukan. Kemudian di sini Ionic card kontennya juga. Di sini ada bilangan habis dibagi 2, bilangan tidak habis dibagi 2, ganjil, dan tadi yang tadi genap. Di sini juga ada paragraf lebih kecil lagi atau small. Contoh genapnya yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian paragraf small juga ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Mungkin mana tuh logiknya tuh ini. Sebentar. Nah logiknya yang pasti kita ini kan elemen-elemen yang digunakan yang kita import. Nah di sini jika bilangan 0 atau bilangan undefined atau tidak lebih atau tidak memasukkan bilangan, itu nanti ada notifikasi atau masukkan bilangan terlebih dahulu. Nah di sini logiknya jika bilangan persen 2 sama dengan 0, yaitu hasilnya genap. Selain itu jika ganjil warna ada bilangan warning. Saya jujur di sini menggunakan AI, jadi masih belum paham untuk logik yang ini. Mungkin selanjutnya menentukan bilangan prima dari NIM. Bilangan prima kecil banget. Yang pasti di sini strukturnya bilangan prima dari headernya bilangan prima. Yang pasti di sini ada ini content class menggunakan header 2 yaitu text center atau di tengah, bilangan prima dari NIM yang ini. Kemudian paragraf, nah yang ini paragraf, masukkan NIM kamu, sistem akan mengambil 2 digit terakhir ditambah 10 sebagai batas pencarian bilangan prima. Nah ini di sini yang ini. Kemudian itemnya di sini menggunakan bilangan float atau bilangan bulat, masukkan NIM-nya, nanti mengambil yang di akhir. Logiknya seperti itu. Masukkan NIM, tetapi di sini label ya, masih label dengan tipenya number. Ini placeholder atau teks bayangan ya. Ini untuk contoh saja. Di sini juga kelas juga menggunakan ini button nih, kayak button kan cari bilangan prima. Jika diklik itu nanti masuk ke logik. Nah di sini catatan kecilnya atau hasil info, ini catatan kecilnya. Nanti hasilnya saya belum
isi tadi ke info aja dulu. Ini catatan kecilnya, yaitu yang pasti di sini ada menggunakan ionic card subtitle, yaitu contoh. Kemudian di sini ada dibungkus lagi menggunakan ionic card dengan paragraf, yaitu name dan angka. Kemudian di sini ada paragraf lagi, yaitu 2 digit terakhir 14, maka 14 ditambah 10 sama dengan 24. Paragraf lagi di sini yang ini bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7. Ini yang ini 7, 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Coba kita masukkan ya, 14. Coba kita run dulu sebentar. Iya, save. Saya belum tahu logiknya tadi asal itu saya sedikit dibantu AI karena coba 2205 1110 tadi. Nah, sama saja mungkin di sini. Nah, di sini pasti sama juga untuk strukturnya tadi banget. Kan di sini menampilkan name, kemudian 2 digit terakhir, kemudian batas 2 digit 2 digit terakhir ditambah 10, kemudian jumlah bilangan primanya. Mungkin logiknya seperti ini. Nah, jika name-nya tidak valid, maka di sini juga sama atau kurang dari 0, itu nanti ada notifikasi masukkan name yang valid, atau tadi dari ketentuan juga. Mungkin logiknya seperti ini. Menggunakan boolean juga dari hasil program yang saya buat dan dibantu AI sedikit. Mungkin emang optimal untuk aplikasinya, namun ada kendala tadi di beberapa logik. Emang saya juga dibantu AI, jadi saya kurang memahami. Untuk logiknya mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.